Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanang Febrian. Saya adalah mahasiswa UBSI dengan NIM 192406010. Nah, kali ini saya akan membahas apa itu enkripsi dan deskripsi dan implementasinya. Nah, langsung saja ke inti pembahasannya karena saya tidak mau panjang lebar. Langsung saja ke intinya. Oke. Apa itu enkripsi? Nah, enkripsi merupakan proses mengubah informasi asli plain text menjadi bentuk acak yang tidak dapat dibaca ciphertext dengan menggunakan algoritma dan kunci tertentu. Nah, tujuan utamanya adalah menjaga kerahasiaan data agar tidak mudah dimengerti oleh pihak lain yang tidak memiliki kunci. Sedangkan deskripsi adalah proses kebalikan dari enkripsi, yaitu mengubah ciphertext kembali menjadi plain text agar dapat dibaca kembali oleh penerima yang sah. Nah, kedua proses ini bekerja saling berhubungan dan menjadi dasar dari bagian sistem keamanan digital saat ini. Dalam konteks praktis, enkripsi melindungi data selama proses transmisi, misalnya saat mengirim pesan melalui jaringan, sedangkan deskripsi memungkinkan penerima yang berhak untuk mengakses kembali isi pesan tersebut dengan menggunakan kunci yang sesuai. Enkripsi memiliki jenis-jenis algoritma. Secara umum, algoritma enkripsi terbagi menjadi dua jenis, yaitu enkripsi simetris dan enkripsi asimetris. Nah, pada enkripsi simetris, proses enkripsi dan deskripsi menggunakan kunci yang sama. Contoh algoritma yang sering digunakan adalah antara lain yaitu AES, Advanced Encryption Standard, DES, Data Encryption Standard, dan Blowfish. Kelebihan enkripsi simetris adalah proses cepat dan efisien untuk mengamankan data dalam jumlah besar. Namun, kelemahannya terletak pada distribusi kunci yang harus dilakukan dengan aman. Nah, sementara itu, enkripsi asimetris menggunakan dua kunci yang berbeda, yaitu kunci public key untuk mengenkripsi dan kunci privat key untuk mendeskripsi. Nah, contoh algoritma asimetris adalah RSA, Reverse Shamir Agreement, dan ECC, Electric Cross Cryptography. Jenis ini lebih aman untuk pertukaran data, namun prosesnya lebih lambat dibandingkan dengan enkripsi simetris. Implementasi sistem enkripsi dan deskripsi. Nah, untuk mengimplementasikan proses enkripsi dan deskripsi digunakan algoritma AES, Advanced Encryption Standard, yang merupakan standar enkripsi modern dan diakui secara internasional. AES memiliki tingkat keamanan tinggi serta efisiensi yang baik dalam melakukan enkripsi terhadap data teks, gambar, maupun file digital. Langkah-langkah implementasi menjadi penentuan kunci enkripsi, proses enkripsi teks asli menjadi ciphertext, dan proses deskripsi untuk mengembalikan ciphertext menjadi bentuk aslinya. Dalam praktiknya, panjang kunci AES dapat berupa 128 bit, 192 bit, atau 256 bit, di mana semakin panjang kunci, semakin sulit data tersebut untuk dibobol. Sebagai contoh implementasi, digunakan bahasa pemrograman Python dengan pustaka PyCryptodom dalam program data teks seperti data rahasia pengguna. Dienkripsi menggunakan algoritma AES dengan mode operasi CBC, Cipher Block Chaining, menghasilkan ciphertext berupa kombinasi karakter acak. Ketika ciphertext tersebut dideskripsi dengan kunci yang benar, data kembali menjadi teks asli, menunjukkan keberhasilan proses enkripsi dan deskripsi. Nah, untuk pengujian dilakukan dengan beberapa data teks berbeda untuk memastikan bahwa hasil enkripsi dan deskripsi bekerja dengan baik. Setiap data yang dienkripsi menghasilkan ciphertext unik, bahkan jika teks dan kunci yang digunakan sama, karena algoritma AES menggunakan initialization vector yang berubah setiap kali proses dilakukan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa proses enkripsi berjalan dengan cepat dan efisien, serta proses deskripsi menghasilkan data yang identik dengan teks asli ketika kunci yang digunakan benar. Sebaliknya, jika kunci yang digunakan salah, hasil deskripsi akan berupa karakter acak yang tidak bermakna. Hal ini membuktikan bahwa sistem enkripsi yang diterapkan mampu menjaga keamanan dan kerahasiaan data dengan baik. Selain itu,
Dari sisi performa, algoritma AES mampu bekerja dengan waktu pemrosesan yang sangat singkat, bahkan pada data berukuran besar. Hal ini membuktikan efisiensi algoritma tersebut dalam menjaga keseimbangan antara keamanan dan kecepatan pemrosesan data. Nah, untuk kesimpulannya berdasarkan dari hasil implementasi dan pengujian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa enkripsi dan deskripsi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan data digital. Melalui proses enkripsi, data asli dan dapat diubah menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca oleh pihak lain, sehingga mampu melindungi informasi dari ancaman penyadapan maupun pencurian data. Proses deskripsi memungkinkan penerima yang berhak untuk mengembalikan data tersebut ke bentuk aslinya menggunakan kunci yang sesuai. Penerapan algoritma AES dalam proses enkripsi dan deskripsi terbukti efektif karena memiliki tingkat keamanan tinggi, kecepatan pemrosesan yang baik, serta hasil yang konsisten. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu menjaga integritas data dengan sempurna selama kunci enkripsi dijaga dengan aman. Dengan demikian, penerapan teknik enkripsi dan deskripsi seperti AES sangat relevan untuk diterapkan pada berbagai sistem informasi modern, terutama yang berkaitan dengan penyimpanan maupun pengiriman data sensitif seperti sistem perbankan, e-commerce, dan komunikasi digital. Nah, sekian pembahasan dari saya. Banyak kekurangan, saya mohon maaf karena saya masih belajar tentunya. Nah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.